Selanjutnya, si Kintan. Dahulu, di sebuah kampung hiduplah satu keluarga miskin. Keluarga itu memiliki seorang anak bernama si Kintan. Pekerjaan si Kintan mencari kayu. Pada suatu malam, si Kintan bermimpi ia didatangi seorang tua. Orang tua itu menunjukkan di hulu sungai ada sebuah rumpun bambu besar yang berisi tongkat intan. Keesokan harinya si Kintan pergi ke hulu sungai. Tak berapa lama, ia melihat tongkat intan. Ketika tiba di rumah, ibu Kintan heran melihat Kintan memiliki tongkat intan. Akhirnya, si Kintan menjual tongkat itu ke negeri lain. Si Kintan pergi dengan perahu. Suatu hari, ia pergi ke pasar menjual tongkat intan yang dibawanya. Ia pun menjadi kaya dan memiliki istri yang sangat cantik. Si Kintan kembali ke kampung halamannya dan malu ketika bertemu dengan ibunya. Tak berapa lama kemudian, kapal si Kintan berangkat. Ibu Kintan berdoa kepada Tuhan sambil berkata, "Ya Allah, aku tidak diakui sebagai orang tua oleh anakku. Berilah dia hukuman yang Engkau kehendaki." Usai orang tua itu berdoa, datanglah angin kencang. Turun badai topan menenggelamkan kapal si Kintan. Beberapa minggu setelah kejadian, kapal itu tampak menjadi pulau. Di pulau itu hiduplah seekor monyet putih. Orang berkata bahwa monyet itu adalah si Kintan yang durhaka kepada orang tuanya. Beberapa bulan kemudian, monyet itu tak tampak lagi. Mungkin meninggal dunia dengan 1000 penyesalan. Sampai saat ini, pulau itu dinamakan Pulau Si Kintan. Dan cerita terakhir berjudul Legenda Gunung Batu Bangkai. Zaman dahulu, di suatu tempat di Kalimantan Selatan, hiduplah seorang janda tua bersama seorang anak lakinya yang bernama Andung Kuswara, yang bekerja mencari kayu dan pandai mengobati penyakit. Mereka hidup rukun dan saling menyayangi. Suatu hari, Andung mendengar jeritan seseorang minta tolong seorang kakek yang kakinya terjepit pohon. Andung segera menolong si kakek. Kakek itu berterima kasih dan memberikan sebuah kalung sebagai tanda terima kasih. Sesampainya di rumah, Andung bercerita kepada ibunya. Karena ingin mengubah nasibnya, Andung ingin merantau saja. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Andung merantau. Tidak lupa, ibunya memberikan kalung yang diberikan oleh bapak tua. Dalam perjalanannya, Andung bertemu dengan seorang petani yang penuh dengan bisul. Andung berusaha untuk mengobati petani tersebut. Ternyata Andung berhasil. Kabar tentang kemampuan Andung dalam mengobati menyebar ke seluruh negeri. Andung diberi kesempatan untuk mengobati sang putri kerajaan Basiang yang sakit. Hati Andung tergerak untuk menggunakan hadiah kalung yang pernah diberikan oleh bapak tua itu di hutan. Tak berapa lama, sang putri pun terbangun. Atas jasanya, Andung dinikahkan oleh sang putri. Andung hidup mewah di kerajaan Basiang. Ketika sang putri hamil, ia ingin makan buah kasturi yang hanya tumbuh di pulau Kalimantan. Karena cintanya, Andung pun berburu buah kasturi hingga ke pulau Kalimantan. Di kawasan Loksado, Andung berjumpa dengan ibu kandungnya. Betapa malu Andung melihat ibunya yang sudah menua dan miskin. Ia tidak mau mengakui ibunya. Sedihlah hati ibu Andung. Dan ketika sang ibu berdoa untuk kekuatan, tiba-tiba petir dan halilintar sambar menyambar membelah bumi. Andung menyadari kesalahannya, namun semua sudah terlambat. Akhirnya, Andung menjadi sebuah batu berbentuk bangkai manusia. Karena kemiripan tersebut, penduduk setempat di sekitar gunung itu menamainya dengan sebutan Gunung Batu Bangkai. Gunung Batu Bangkai dapat dijumpai di Kecamatan Loksado, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Sebagai penutup, kita semestinya berbakti kepada orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita melukai hatinya. Jangan sampai kita membuat sedih.
dan jangan sampai kita durhaka kepadanya. Ingat, ridho ibumu, ridho Allah padamu. Murka ibumu, murka Allah padamu. Jadi, sayangilah orang tua kalian selagi masih ada.